Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan nama saya Ridwan Sujana dari DKV 20A dengan NIM 20 2613. Di sini saya akan sedikit mereview atau meresum dari buku Semiotika Komunikasi. Buku yang berjudul Semiotika Komunikasi ini yaitu ditulis oleh Dr. Andes Alex Sobur MSI, dan diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya yang berisikan sebanyak 333 halaman. Dalam buku ini dijelaskan bahwa semiotika dibagi menjadi tiga, yaitu semiotika signifikasi, semiotika komunikasi, dan semiotika ekstrakomunikasi. Yang pertama yaitu semiotika signifikasi. Dari semiotika signifikasi tidak terlepas dari dasar-dasar teori semiotika struktural yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure. Dia mendefinisikan bahwa semiotika di dalam kurs In General Linguistics sebagai ilmu yang mengkaji tentang peran tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Lalu yang kedua, semiotika komunikasi. Bila Saussure dianggap mengabaikan subjek sebagai agen perubahan sistem bahasa, Charles Sanders Peirce sebaliknya melihat subjek sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses signifikasi. Model teorik yang digunakan Alexander Peirce yaitu representamen, objek, interpretan, atau sign. Memperlihatkan peran subjek ini dalam proses transformasi bahasa. Lalu semiotika ketiga yaitu semiotika ekstra bahasa. Bila semiotika signifikasi Saussure dianggap terlalu bersandar pada Lange sebagai pusat atau center yang dituduh menghalangi inovasi dalam bahasa, maka semiotika ekstra komunikasi lebih menaruh perhatian pada kemungkinan baru yang tidak terpikirkan, unthinkable, tak terbayangkan, unimaginable, dan atau bahkan terrepresentasikan, unpresentable di dalam bahasa. Untuk bab-babnya sendiri yaitu pada bab 2 menjelaskan tentang pemahaman semiotika, semiologi, homo semiotikus, dan pendekatan terhadap tanda. Kemudian pada bab 3-nya yaitu lebih membahas tentang pokok dan tokoh-tokoh semiotika seperti pragmatisme Charles Sanders Peirce, teori tanda menurut Ferdinand de Saussure, dan semiologi mitologi menurut Roland Barthes. Bab 4 yaitu membahas tentang pengaplikasian semiotika komunikasi seperti media, komunikasi periklanan, tanda nonverbal, film, komik, dan musik. Lalu bab 5-nya yaitu bagaimana cara kita berkomunikasi tentang simbol-simbol, simbol sebagai status dan gaya hidup, dan interaksionisme simbolik. Bab 6-nya yaitu menjelaskan tentang pengertian teori dari ideologi dan metodologi. Bab 7-nya yaitu memahami tentang teori-teori kata dan makna. Lalu yang terakhir bab 4 yaitu tentang bagaimana memahami manusia, bahasa, dan komunikasi itu sendiri. Jadi untuk kesimpulannya, buku semiotika komunikasi ini dapat dilihat sebagai ruang yang di dalamnya ketiga semiotika, yaitu semiotika signifikasi, semiotika komunikasi, dan semiotika ekstra komunikasi seakan-akan melebur di dalam sebuah totalitas ke dalam sebuah ruang saling bergantungan yang mutual, yang di dalamnya tidak mungkin untuk melakukan pemisahan epistemologis
Meskipun buku ini memfokuskan dirinya pada semiotika komunikasi, yang dalam konteks pengertian tulisan ini berkaitan dengan penggunaan dan produksi tanda secara sosial di dalam proses komunikasi. Akan tetapi, ia tidak melihat semiotika komunikasi sebagai sebuah teori yang terpisahkan dari teori semiotika signifikasi, bahkan tidak juga dari teori yang di atas disebut sebagai semiotika ekstra komunikasi. Mungkin cukup sekian review singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.